Hai, selamat datang di tutorial ini. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu prinsip animasi, yaitu is in dan is out. Atau mungkin teman-teman pernah mendengarnya dengan istilah lain seperti slow in dan slow out. Setiap objek selalu bergerak, diawali dan diakhiri secara perlahan, dan di tengahnya baru terjadilah akselerasi gerak atau suatu percepatan. Hal ini berlaku di seluruh objek, seperti misalnya mobil yang dari diam, melaju, kemudian berhenti. Dari awalnya diam, sebuah mobil itu akan bergerak secara perlahan, kemudian baru dia ada akselerasi, dan ketika mau berhenti, maka akan ada perlambatan dulu, baru berhenti. Contoh lainnya, untuk manusia misalnya saat berjalan, dari awal diam misalnya, kemudian berjalan, lari dengan cepat, kemudian perlahan dia akan berhenti. Gitu. Jadi ada gradual gitu ya, bertahap. Kecuali hukum ini tidak akan berlaku apabila ada interupsi dari objek lain. Misalnya, tiba-tiba ada orang jalan kejedot tembok gitu ya, atau ketabrak mobil gitu, sehingga momentumnya akan tiba-tiba berubah gitu. Dia bisa tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba jadi cepet banget gitu, melesat seperti jatuh gitu ya. Itu bisa juga terjadi gitu. Nah, pergerakan ini atau prinsip ini kalau di pelajaran fisika mungkin masih ingat ada istilah akselerasi gerak ya. Dan hal ini disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada objek. Seperti yang dijelaskan pada hukum kedua Newton. Tapi kita di sini belajar animasi, bukan mau belajar fisika. Jadi saya di sini akan menjelaskan melalui contoh sederhana dalam file 3D. Di sini ada 4 bola sebagai contohnya. Keseluruhan bola-bola ini memiliki frame key pada frame yang sama, yaitu 1 dan 75. Posisi berawal dan berhentinya pun sama. Jadi awalnya di frame 1 di sini dan frame 75 sama-sama diakhiri di sini. Namun apa bedanya? Kita play. Awal dan berhenti sama, namun pada akhirnya animasinya berbeda. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Padahal kita sudah set key di frame yang sama, yakni 1 dan 75. Nah, kita bisa lihat untuk bola yang merah ini, dia pergerakannya linear. Linear artinya tidak ada percepatan sama sekali. Jadi kecepatan awal sampai kecepatan akhir itu sama. Namun untuk yang warna hijau, kita coba lihat. Nah, kita ke frame, coba di frame 3, 4 ya ini ya. Kita bisa lihat dia ada di awalnya itu ketika masuk perlambatan. Jadi lebih lambat daripada yang merah ataupun yang biru. Gitu untuk yang hijau dan kuning. Nah, yang hijau dan kuning itu memiliki ease in atau slow in. Jadi ketika masuk ada sedikit perlambatan di awal. Kemudian kita coba lihat di beberapa frame terakhir. Ini saya kasih lihat di frame 71. Kita bisa lihat di frame 71. Untuk warna merah ini, dia sudah mau ke area finish ya, poin finishnya. Tapi yang hijau itu lebih dekat lagi ke poin finish. Namun yang ada hanya is in saja, itu hampir sejajar dengan yang warna merah. Kenapa demikian? Karena yang hijau ini memiliki slow out selain dari is in ini. Jadi dia punya is out-nya. Namun yang is in ini, yang kuning, hanya is in saja tanpa is out-nya. Kemudian kita bisa lihat yang warna biru itu punya is out, tapi tadi di awal dia tidak punya is in. Jadi di akhir sini mereka semua bola-bola ini
berhenti di tempat yang sama. Jadi yang merah itu kalau kita buka di Graph Editor, ke Windows, Animation Editor, Graph Editor, kita bisa lihat curve-nya di sini linear. Ya, jadi tidak ada perlambatan maupun percepatan. Di awal dan sampai akhirnya kecepatannya sama, stabil. Tapi ketika kita buka yang is in dan is out, yang hijau ini, kita bisa lihat di awal ada perlambatan seperti ini. Ini artinya ada perlambatan di awal. Dan yang ini artinya ada perlambatan di daerah akhirnya. Lalu, yang kuning ini, dia hanya memiliki is in saja. Jadi di awal ada perlambatan ketika masuk, namun di akhir dia cenderung linear. Dan yang biru ini justru kebalikannya, dia hanya memiliki is out saja. Jadi ketika di awal dia langsung speed-nya cepat, lalu di bagian akhir dia melambat. Mari kita lihat kembali. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita berikan key di lokasi yang sama, yaitu 1 dan 75 ini, kita bisa melakukan animasi atau tweak-nya di Graph Editor. Gitu. Kita bisa lihat ini memiliki curve yang berbeda sehingga menghasilkan animasi yang berbeda juga. Nah, hal ini bisa juga kita lihat di contoh lainnya. Jadi ini ada bola ungu. Bola ungu ini saya set di Graph Editornya, dia akan mundur sedikit, lalu nanti dia akan melakukan overshoot ya. Kemudian baru kembali ke titik yang sudah kita key. Coba kita lihat dan bandingkan bagaimana animasinya. Kita play. Nah, ini biar lebih jelas ya, saya per frame, saya ke frame 2. Nah, ini bukannya yang ungu ya, kita lihat, ini bukannya maju ke sebelah kanan, tapi dia ada sedikit mundur dulu ke belakang, beberapa frame, baru dia maju. Setelah itu pun, dia melebihi posisi key-nya, baru ke posisi yang di key. Jadi kita bisa melakukan animasi tidak hanya lewat set key di timeline seperti biasanya, tapi kita juga bisa refine dan juga lakukan animasi-animasi yang lebih detail di Graph Editor tanpa mengganggu atau menambahkan atau mengotak-atik key-nya yang di timeline. Mudah-mudahan penjelasan di sini bisa dipahami. Penggunaan atau setting-setting lain yang ada di Graph Editor, silahkan klik tutorial mengenai Graph Editor yang lebih lengkap di channel ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.